Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udna min jadid ila qanati lil YouTube Akademia Andi Khalilullah. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya mau sharing ke kalian ceritaku di kota Kairouan, Tunisia. Awaddu an usyarik lakum al-hikayah tajribati azhab ila madinatil Kairouan bitunus. Dari kota Tunis ke kota Kairouan itu kurang lebih menggunakan mobil pribadi 3 jam ya guys. Saya menggunakan mobil pribadinya Wakil Rektor Universitas Zaituna itu selama 3 jam melalui jalan tol. Dan cukup unik, jalan tol di sini di Tunisia belum terlalu modern karena pembayarannya masih manual dengan uang cash. Dan saya sekarang berkunjung ke Masjid Uqbah bin Nafi. Ini adalah Masjid Uqbah bin Nafi, Masjid Jami Al-Kairouan Al-Kabir nama lainnya. Masjid ini berumur sangat tua dan juga masjid ini memiliki karakteristik khas yang indah, kolot, konservatif, maksudnya adalah klasik banget. Tapi ada sedikit nuansa Andalusianya ya guys. Kalian bisa tengok di pintu ini ada nuansa Andalusianya. Dan masjid ini juga didirikan sebagai masjid pertama yang didirikan di benua Afrika. Jadi ini masjid pertama tertua di benua Afrika. Lebih tua dari Masjid Al-Azhar, lebih tua dari Masjid Al-Qarawiyyin di Maroko, lebih tua dari Masjid Zaituna di Tunisia juga, lebih tua dari Masjid Al-Azhar di Mesir. Jadi itu masjid pertama didirikan di benua Afrika. Dan pendirinya adalah Syekh Uqbah ini ya guys. Dan masjid ini juga mencirikan khas nuansa yang kental. Di depan masjid ini juga ada makbaroh atau makam. Di sekelilingnya juga ada penjual toko-toko souvenir. Kebersihan di sini juga sangat terjaga, terawat. Jadi kalian bisa tengok sendiri di sini sekeliling Masjid Uqbah bin Nafi ini bersih. Dan ini makbaroh yang saya maksud ya guys. Ini makbarohnya di depan Masjid Uqbah dan ini halaman Masjid Uqbah bin Nafi. Kalian bisa tengok bersih, rapih, indah dengan nuansa Islami Afrika ya guys. Karena Tunisia itu kan terletak di benua Afrika Utara seperti itu. Di dalam masjid ini yang tadi kalian lihat juga itu dia sejadahnya pakai tikar ya guys, tenunan tikar sangat klasik. Dan tempat wudhunya berada di samping masjidnya, jadi tidak di dalam masjid tapi di samping, di bangunan yang berbeda. Dan Masjid Uqbah bin Nafi ini menjadi tempat suci keempat setelah Masjid Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan ini adalah Masjid Uqbah bin Nafi di Tunisia. Jadi ini bisa dikatakan masjid yang dinobatkan sebagai tempat suci keempat umat muslim di dunia seperti itu. Dan juga masjid ini memiliki khas dengan nuansa yang kental akan keberagaman Islam di Afrika Utara. Saya kesini ditemani oleh Wakil Rektor Universitas Zaituna yang di samping saya ini. Beliau mengantarkan saya, menemani saya untuk berkunjung ke Masjid Uqbah bin Nafi ini. Dan Masjid Uqbah bin Nafi ini umurnya sudah sangat lama ya guys, sudah ratusan tahun. Dan kita tengok dalam masjidnya ya guys. Ini adalah dalam Masjid Uqbah bin Nafi. Kalian bisa lihat sendiri halaman masjidnya luas, nuansanya klasik, nuansanya itu juga penuh dengan nuansa Islami Afrika. Dan ini di dalam masjidnya ya guys. Kalian bisa tengok sangat klasik sekali. Sejadahnya itu bukan sejadah dari karpet ya guys, tapi dari tikar gitu. Jadi memang beberapa masjid di Tunisia itu karpetnya terbuat dari tikar-tikar seperti itu. Dan di sini kalau naruh
sepatu, sendal itu masuk ke dalam masjid ya guys. Dan ini pemandangan bangunan-bangunan di sekeliling samping Masjid Uqbah bin Nafi ini ya guys. Di samping Masjid Uqbah bin Nafi ini juga ada Medina Qodima atau kota tua Kairawan. Dan ini saya akan tunjukkan ke kalian Medina Qodima, kota tua yang ada di Kairawan ini. Ini sekeliling perumahan, rumah-rumah warga lokal yang ada di Kairawan di sekitar Masjid Uqbah bin Nafi. Dan saya mau tunjukkan kalian, ini adalah wanita hebat asal Tunisia, Fatimah Al-Fihriyah. Beliau adalah pendiri universitas tertua di dunia, yaitu Jami Al-Qarawiyyin atau Jami'atu Al-Qarawiyyin, yang juga dinobatkan salah satu universitas tertua di dunia. Dan tadi itu adalah gambarnya atau wajahnya ya guys. Dan saya akan ajak kalian ke keliling di pedesaan kota tua di Al-Qairawan ini. Dan ini nuansa-nuansa ornamen-ornamen Andalusia yang saya temukan di sekitar masjid, sekitar Jami Uqbah bin Nafi. Jadi kalau di Tunisia, di Maroko, di Mesir, masjid itu kita sebutnya Jami ya guys. Dan tengok itu ada bapak-bapak lucu naik motor, tengok itu lucu sekali ya, motornya sangat klasik. Jadi kalau kita di Tunisia ini, kita seolah-olah diajak untuk tinggal di beberapa tahun yang silam gitu, karena di sini masih klasik. Dan ini adalah makhbazah. Makhbazah itu pabrik roti yang tidak jauh. Pabrik roti ini tidak jauh dari Masjid Uqbah bin Nafi ini. Dan ini adalah roti khas Kairawan seperti itu ya guys. Dan ini gandum-gandum yang mungkin untuk dibuat dalam bentuk roti. Jadi ini tuh makhbazah ya guys, pabrik roti gitu. Dan harganya juga murah meriah. Ini saya menemani wakil rektor Universitas Zaituna beli roti di sini ya guys. Saya menemaninya. Dan ini makhbazahnya bagian depan ya. Dan ini masjid ini, Jami Uqbah bin Nafi ini pusat Kairawan ya guys. Dan sekarang saya ajak kalian berkunjung ke Jami Abu Zum'ah Al-Balawi, sahabat Nabi yang hijrah ke Tunisia, sahabat Nabi yang konon dulu pencukur Nabi Muhammad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini halaman depan masjid atau Jami Abu Zum'ah Al-Balawi. Di dalam jami ini, di dalam masjid ini juga tidak hanya sebuah masjid, namun juga ada makam. Ada makam daripada sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Zum'ah Al-Balawi, yang mana beliau hidup di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hijrah ke Tunisia, wafat di sini dan dimakamkan di sini. Dan di samping makam Abu Zum'ah Al-Balawi juga ada makam seorang ulama yang masih teman kerabat daripada Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini ada keterangan terkait wafatnya Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini sekeliling kota Al-Qairawan di sekitar Masjid Abu Zum'ah Al-Balawi. Banyak pedagang-pedagang kecil ya guys di depan masjid. Mari kita tengok ke dalam masjid yang ada di masjid ini. Halamannya luas ya guys, halamannya luas. Dan ini nuansanya nuansa sedikit Andalusia, karena saya temukan ornamen Andalusia di dinding pintu masjid ini. Dan juga masjid di Tunisia ini ada yang bermazhab Maliki dan Hanafi seperti itu. Dan ini saya foto di depan halaman Masjid Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini pintu masuk utama masjidnya ya guys. Dan sekarang saya mau ziarah ke makam masuk ke
makam sahabat Nabi Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini sedikit gambaran keterangan terkait sahabat Nabi Abu Zum'ah Al-Balawi. Ziarah seperti makam itu. Abu Zum'ah Al-Balawi. Sobat Akademia Andi Khalilullah, jadi sekarang saya masuk untuk ziarah ke makam Abu Zum'ah Al-Balawi, sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah mencukur rambutnya. Saya mau ziarah ke makam Abu Zum'ah Al-Balawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. مزاري سيدي الشريف أنت Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa. Dan ini makam salah satu ulama Sidi Asyarif yang juga di samping makam Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini makam Abu Zum'ah Al-Balawi ya guys. Ini makam daripada sahabat Nabi, Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini gambaran video terkait makam Abu Zum'ah Al-Balawi, sahabat Nabi, pencukur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Qairawan ini. Ini adalah kawasan makam daripada Sidi Abu Zum'ah Al-Balawi, sahabat Nabi yang telah menemani kanjeng Nabi dan menjadi pencukur rambut Nabi Muhammad SAW. Makam Sidi Abu Zum'ah Al-Balawi ini terletak di kota Qairawan di Tunisia, Afrika Utara. Dan ini adalah makamnya ya, Sobat Akademia Andi Khalilullah. Ini terletak di kota Qairawan. Kota Qairawan di negara Tunisia. Di negara Tunisia, tepatnya di Afrika Utara. Dan makam ini juga tidak jauh dari Masjid Uqbah bin Nafi, masjid pertama tertua di Afrika, lebih tua dari Masjid Zaituna dan Masjid Qarawiyyin. Dan memang Tunisia ini memiliki khas tersendiri. Dan setelah ziarah ke makam Abu Zum'ah Al-Balawi, dan ini di dalam masjid Abu Zum'ah Al-Balawi. Dan ini keadaan di dalam masjidnya ya guys. Ini untuk ruang sholat ibadah di dalam Masjid Abu Zum'ah Al-Balawi. Kalau tadi kan di sampingnya, di makamnya sama di halamannya, dan ini di dalam masjidnya. Ini suasana di dalam Masjid Abu Zum'ah Al-Balawi seperti itu. Oke guys, syukranakum alal musyahadah. Semoga bermanfaat dari perjalananku ke Tunisia. Bye bye, wada'an.